Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Fariji. Kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana struktur tabel pada database kami, fungsi insert, fungsi read, fungsi update, dan fungsi delete. Di sini di database kami menggunakan PHP MyAdmin. Oke, langsung saja. Di sini ada 3 tabel yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada penerbit yang isinya adalah ID dan nama penerbit. Yang kedua itu adalah tabel kategori yang isinya ID dan nama kategori. Dan tabel ketiga ini adalah tabel buku. Tabel buku ini isinya ada ID buku, ID kategori, ID penerbit, nama buku, dan stok buku. Kenapa di sini ada ID kategori dan ID penerbit? Karena kedua tabel yang tadi, yang penerbit dan kategori, itu akan berrelasi ke buku untuk mempermudah kita menjalankan fungsi update, fungsi delete, fungsi read, dan fungsi insert. Jadi di controllernya nanti dia akan membaca ID kategori dan ID penerbit, tidak membaca ID doang. ID, misalkan ID penerbit ini ID doang tadi. Nanti kalau soal di controller buku dia akan membacanya ID kategori seperti yang ada di database ini. Dan fungsi relasi selanjutnya ini adalah untuk menjoin kedua tabel ini nih. Nanti akan ada di model buku, penerbit dan kategori akan dijoin ke tabel buku. Oke, yang selanjutnya ini adalah fungsi read. Apa itu fungsi read? Fungsi read adalah untuk membaca data keseluruhan tabel. Dan di sini fungsi readnya dijadikan satu di buku read saja. Di buku read ini ada nama buku, kategori, penerbit, stok, dan action. Action ini ada fungsi update dan fungsi delete. Dan di sini ada tambah buku, yaitu adalah insert. Nanti akan dijelaskan ketiganya itu oleh teman saya, Rizky Budi Putro. Oke, selanjutnya kita buka kode igniternya di sini. Oke, di sini kita sudah ada di kode igniter di modelnya buku model. Di sini ada public function read. Fungsi dari public function read ini adalah untuk menjoin kategori dan penerbit ke buku. Kenapa harus dijoin begitu? Karena untuk mempermudah keempat fungsi yang tadi itu, yang read, insert, update, dan delete. Jadi dia akan mengirim data ini yang dijoin ke controller. Controllernya ini ke controller buku. Oke, selanjutnya ini ada public function read single. Read single ini ya untuk membaca satu tabel doang, satu data aja, kayak ID buku ini. Dia akan membaca ID-nya aja. Selanjutnya ini adalah public function read buku. Nah, public function read buku ini berfungsi untuk mengirim data yang ada di database ke controller. Oke, yang selanjutnya ini adalah controller. Controllernya di sini controller buku. Selanjutnya ini adalah public function read. Fungsi dari public function read ini adalah untuk mengambil data tabel buku di database. Tapi tidak hanya tabel buku saja. Yang diambil datanya dari database, di sini juga mengambil data dari kategori dan penerbit, karena kategori dan penerbit ini sudah dijoin di buku model. Jadi datanya bisa diambil di controller buku untuk mengirim data ke view atau di buku readnya nanti. Oke, di sini ada outputnya di sini untuk data buku saja. Kalau data kategori ada di controller kategori, ya di sini ada data kategori. Kalau penerbit di sini juga ada controller penerbit. Oke, selanjutnya di sini kita load ke buku read atau di tampilannya nanti akan seperti apa. Oke, yang sekarang ini kita ada di view, lebih tepatnya di buku read. Oke, yang pertama ini ada tambah buku. Tambah bukunya ini di buku insert, yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada $ data buku atau aliasnya buku. Di sini kenapa pakai alias? Karena di sini biar tidak usah diketik data buku lagi seperti ini. Jadi kita hanya mengetik buku saja untuk di tampilan buku read sini. Oke, selanjutnya ini ada $ buku, nama buku, $buku, nama kategori. Kenapa di sini $buku, nama kategori? Karena di kategori dan di penerbit ini sudah terjoin di buku model tadi.
Jadi datanya dari kategori dan penerbit ini sudah bisa ditampilkan juga di buku read ini. Jadi cuma satu tampilan, yaitu akan tampilannya jadi seperti ini. Dia sudah ada kategori dan penerbit. Oke, yang selanjutnya ini ada buku update. Nah, nanti akan dijelaskan juga. Selanjutnya ini ada fungsi delete. Fungsi delete nanti akan dijelaskan juga oleh teman saya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Widituan atas penjelasannya. Nama saya Rizky Widi Putro dan saya akan menjelaskan fungsi insert, fungsi delete, dan fungsi update. Yang pertama ada fungsi insert. Di sini akan diarahkan ke site URL. Di sini site URL sudah dikonfig menjadi HTTP localhost ke tugas. Lalu ada ke controller buku ke fungsi insert. Saat di fungsi insert, kita akan memanggil kategori model dan penerbit model. Kategori model ini kita mengambil fungsi read, di mana yang isinya select all from tabel kategori. Ini di order berdasarkan nama ascending, yaitu A sampai Z. Lalu data dari tabel diambil menjadi query dan dikembalikan ke controller dengan menggunakan result array. Result array ini kita mengembalikan data dalam bentuk semua data. Lalu kita balik lagi ke controller buku. Di sini ada data penerbit model, membaca fungsi read. Di sini penerbit model select all dari tabel penerbit, lalu di order berdasarkan ascending nama penerbitnya, lalu ditangkap, terus dilempar lagi ke controller menggunakan result array. Selanjutnya data yang diambil kita masukkan ke output. Di sini di output ada data judul, ada tambah buku, lalu data kategori yang berisi tabel daftar kategori dan provinsi. Untuk dilemparkan ke view. Lalu di slot view ini untuk memanggil view-nya. Nama filenya buku insert. Lalu dilemparkan outputnya. Oke. Kita lanjut di view buku insert. Nah, di buku insert ini view-nya nanti akan dilemparkan ke controller buku ke function insert submit dengan metode post. Di sini ada ID kategori buat drop down dengan nama ID kategori. Ini pengulangan for each. Jadi setiap data kategori yang dilempar dari controller akan dibaca sebagai kategori ini. Ini option value. Value ini berisi ID kategori yang nanti akan dipilih dari menu drop down-nya. Di sini kita echo kategori, nama kategori. Ini nama kategori dan ID kategori sesuai dengan tabel kategorinya. Lalu ditutup dengan and for each. Lalu ada drop down kedua, ada penerbit dengan ID penerbit namanya. Lalu dilakukan pengulangan, setiap data penerbit akan dibaca sebagai penerbit. Option value ID penerbit. Jadi setiap drop down yang dipilih juga akan menjadi ID penerbit itu. Lalu ini ada echo penerbit, nama penerbit sesuai dengan tabel di database. Di sini ada input nama buku, input type-nya teks, namanya nama, value-nya kosong karena insert.
Lalu ada insert stock buku juga, type-nya text, namanya stock. Nanti kita tambah submit dengan type submit, name submit, value-nya simpan. Lalu ini akan dilempar ke controller buku dengan fungsi insert submit. Kita balik lagi ke controller buku. Nah, tadi ID kategori dan ID penerbit, lalu ada nama, ada stok yang dilempar di view, ditangkap di controller. ID kategorinya harus sama dengan yang dilemparkan dari view insert. Di sini yang dilemparkan ID kategori, ID penerbit, nama, dan stok. Ditangkap dengan fungsi disinput post, lalu diubah menjadi ID kategori, ID penerbit, nama, dan stok juga. Lalu data ini dikirimkan ke model untuk di insert ke database-nya. Di sini data-data yang sudah ini dimasukkan ke array. Di sini ada nama fieldnya. Nama field harus sesuai dengan nama di masing-masing tabel di database. Di sini kita ada ID kategori, ID penerbit, stok, dan nama sesuai dengan yang kita tangkap dari view. Lalu kalau udah, nanti kita insert. Di sini ada fungsinya. Fungsi insert berfungsi menyimpan atau create data tabel buku di database. Jadi kita akan memanggil buku model dengan fungsi insert, lalu melemparkan data input. Data input ini berisi array yang tadi sudah dimasukkan. Lalu jika sudah masuk ke database, maka redirect ke controller buku fungsi read, yang mana kita kembali ke awal. Dari controller fungsi insert submit ini kita lempar ke buku model. Kita buka buku model dengan fungsi insert, lalu membawa data input. Kita lihat fungsi insert. Di sini ada fungsi insert dengan parameternya input. Di sini returnnya kita dengan fungsi input data. Jadi data yang dikirim dari controller ditangkap lalu dimasukkan ke database. Di sini ada fungsinya insert buku. Ini buku adalah nama database-nya. Lalu sini ada data input yang tadi berisi ID kategori, ID penerbit, nama, dan stok. Oke, kita langsung coba saja tambah buku. Misalkan yang di sini yang belum, coba kita lihat. Sini Java fundamental, backend system, LX media, stoknya 4. Coba kita ini tambah buku. Java fundamental dengan kategori backend system, penerbitnya LX media dengan stok 4. Lalu kita simpan, maka akan muncul. Lalu yang kedua ada fungsi update. Di sini jika fungsi update, maka di sini jika diklik maka akan dilemparkan ke controller ke fungsi update. Lalu di sini ada data buku, ID buku. Jadi ini sesuai dengan setiap baris ID bukunya. Jadi ini menggunakan metode get. Jadi dilempar ke URL-nya. Jadi misalkan kita pencet update, maka ID buku yang tadi pada setiap baris berbeda-beda ID bukunya. Jadi saat dipencet yang ini, maka ID buku yang pertama akan dilemparkan ke URL yaitu 1. Nah, ini kita lempar ke controller, lalu ada ke fungsi update. Kita lihat di controller fungsi update. Di fungsi update ini kita menangkap ID yang tadi dilempar di view dengan fungsi this URI segment 3.
segmen 3. Segmen 3 ini dihitung dari setelah indeks PHP. Jadi ini adalah segmen pertama buku, ini segmen kedua update, dan segmen ketiga ini satu adalah ID buku tadi yang lempar dari view. Nah, yang tadi ID lempar dari view ditangkap oleh controller update. Lalu memanggil buku read single. Jadi fungsi read single ini memanggil satu data saja dari tabel sesuai dengan ID yang dipilih. Jadi ini kita manggil buku model dengan fungsi read single membawa data ID. Kita lihat di buku model. Di sini ada read single. Jadi tetap sama, select all from tabel, di mana ID buku dijadikan data ID, difilter sesuai ID-nya. Lalu kita ambil menggunakan fungsi ini, lalu kita lempar lagi menggunakan query row array. Perbedaannya result array dengan row array mengirim data ke controller dalam bentuk satu data saja. Jadi kalau result array mengirim data dalam bentuk semua data, jadi semua data ini hanya melemparkan satu data saja. Kita balik lagi ke controller. Di sini juga kita mengambil data kategori sama seperti insert. Untuk membuat drop down-nya, di sini ada penerbit model juga. Lalu data-data yang diterima di controller kita masukkan ke array agar bisa dilemparkan ke view. Sini kita kasih judul ubah buku atau update buku. Di sini data buku single sesuai yang diklik menurut ID-nya. Di sini ada data kategori, data penerbit. Di sini kita memanggil view dengan this load view. Di sini nama filenya buku update dan dilemparkan datanya yang berisi array, judul, data buku single, data kategori, dan data penerbit. Di sini ada view update buku atau ubah buku. Nanti setelah view ini disubmit akan dilemparkan ke controller buku, lalu ke fungsi update submit dengan metode post. Di sini ada kategori drop down-nya, namanya ID kategori, lalu ada pengulangan dan ada fungsi kondisi di mana ID kategori yang dilempar dari controller sama dengan data kota single yang diambil dari database. Jika sama, maka nanti akan mengeluarkan drop down. Optionnya, value-nya ID kategori selected, lalu mengambilkan drop nama kategori nanti akan ditampilkan di drop down view. Lalu else-nya jika tidak sama maka tetap dikeluarkan namun tidak selected. Di sini ada akhir kondisi, lalu akhir pengulangan. Lalu seterusnya ada penerbit. Di sini juga ada sama seperti kategori. Ada nanti namanya ID penerbit, lalu nanti value-nya yang diambil ID penerbit. Lalu di sini ada nama buku. Nah, insert di sini berbentuk teks, namanya nama. Nah, value-nya berbeda dengan insert. Di insert value-nya tidak ada, di update value-nya ada karena untuk menampilkan update yang dipilih menurut update yang kita klik. Jadi datanya kita ambil dengan data buku single dengan
data yang dilempar dari controller, lalu nama buku sesuai dengan nama tabel, nama field di database. Lalu ini ada stok buku. Stok buku juga diambil datanya sesuai dengan yang diklik. Lalu dikirim dari controller stok buku dengan cuma satu data saja. Lalu ini ada input submit. Nah, misalkan kita mau ubah hybrid, misalkan Android for beginner kita ubah jadi mobile development, kategorinya penerbit Alex Media, nama buku Android for beginner, stok buku 5 kita simpan, maka akan berubah. Lalu kita lanjut ke fungsi delete. Di sini ada fungsi delete. Nanti kalau diklik maka akan dilempar ke controller buku dengan fungsi delete. Di sini kita lempar juga dengan metode get. Yang dilempar adalah ID buku ke URL. Nah, di sini ada on click, fungsi ini menampilkan konfirmasi atau form konfirmasi. Jika kita klik misalnya akan menampilkan form konfirmasi dengan user want to delete, atau kita bisa ubah dengan kata-kata lainnya. Jika kita cancel maka tidak akan terdelete. Kalau kita pencet maka akan terdelete. Kalau kita pencet OK akan terdelete. Kita bahas dulu apa yang dilempar ke controller. Di sini lempar adalah ID buku. Jadi sesuai ID pada setiap baris. Nah, kita baca di function delete di file buku, di controller buku. Nah, ini adalah function delete. Ini adalah ID. Kita ambil dari yang dilemparkan dari di sini. Kita di review, kita lemparkan ID buku lalu ditangkap menggunakan metode get. Kita ambil segmen 3 sama seperti update, sesuai segmennya. Jadi segmennya dihitung setelah indeks PHP. Nah, ID tadi yang dilempar dari view dengan metode get, maka ID-nya akan diambil menjadi data ID. Lalu kita memanggil fungsi delete pada buku model. Dengan fungsi ini, data sama dengan this buku model, kita memanggil file buku model function delete, lalu membawa data ID. Oke, kita buka dulu di buku model. Kita lihat buku model, fungsi delete. Di sini ada parameter ya. Jadi sesuai ID yang dikirim dari controller. Sebagai filter data yang dihapus. Dengan fungsi ini this db where sesuai ID buku sesuai dengan database-nya, ada data yang dikirim dari controller. Jadi where-nya sesuai data yang dikirim dari controller. Lalu return, ini kita mendelete dari tabel buku. Ini sesuai nama tabelnya, ini nama fieldnya. Dengan fungsi delete maka kita akan menghapus sesuai ID yang dikirim dari controller. Oke, coba kita hapus satu. Di sini ada redirect, maka setelah ntar di delete, jika sudah di delete maka akan di redirect ke controller buku ke fungsi read, yang mana fungsi read nanti akan membaca buku read. Coba misalkan kita delete, nanti keluar form seperti ini. Nanti kalau kita pencet OK maka akan terhapus.
Baik, segitu saja. Terima kasih.